Halo guys, kembali lagi ke channel Jadi Film. Kali ini saya akan membagikan film tentang seorang pemuda kaya yang sombong dan onar. Dengan keonarannya, ibu dari pemuda ini akhirnya menyuruh pergi merantau ke kota Makassar. Gimana kisah selanjutnya? Tonton filmnya sampai habis. Diawali dengan pemuda yang bernama Denny. Denny adalah anak orang kaya. Dia bisa menghalalkan segala cara dengan uang. Denny juga jago berkelahi, tapi bodyguardnya yang maju. Lanjut cerita, kelihatan si Denny ini agak kesal dengan kejadian barusan di klub. Tampak bos klub berbincang dengan si Denny dengan merasa tidak enak, dan meminta maaf kepada Denny. Sesampai di rumah, si tuan muda Denny ini bersama pacarnya yang paling cantik se-Jakarta. Disambut ibunya Denny yang sudah duduk sambil minum teh. Kayaknya guys, tampak ibunya si Denny marah dengan Denny gara-gara perilakunya yang arogan. Dengan spontan ibunya Denny menyuruh Denny untuk pergi ke sebuah kota, yaitu kota Makassar, untuk mengurus perusahaan yang sedang dibangun di sana, dengan syarat tanpa bodyguard, tanpa ATM, dan naik pesawat ekonomi. Lanjut cerita, sampailah si Mas Denny ini di kota Makassar, disambut dengan dua pemuda, yaitu Tutu dan Gogos. Dua orang ini adalah karyawan perusahaan yang sedang dibangun. Mas Denny nampak belum terbiasa hidup di Makassar. Lanjut, nampak Mas Denny sedang di pinggir pantai, dan ia pun melihat seorang gadis yang sedang memungut sampah. Pada malam hari Mas Denny bertemu dengan Tenri yang sedang duduk memakai Walkman. Mbak Tenri ini mengajak tarung sarung pada Denny sebagai wujud perkenalannya. Datanglah seorang pemuda dengan anak Mas buah Denny di bersama Tutu dan Gogos bertemu Sanrego si Jambul Merah. Nampaknya Sanrego kesal terhadap Denny, karena Denny dekat dengan Tenri. Sanrego pun mengajak Denny untuk tarung sarung. Si Denny ini tanpa mikir langsung menerima ajakannya. Mereka berdua akhirnya bertarung, dan si Denny ini kalah sampai-sampai menangis, atau mewek. Biasa anak kota guys. Lanjut cerita, Denny dengan tidak terima, ia menelpon pamannya yang di Jakarta untuk datang ke Makassar, dengan membawa bodyguard, tapi pamannya tidak mau. Lanjut cerita, Denny akhirnya memutuskan untuk stay, dan minta dicarikan guru tarung sarung. Teman-teman Denny mengantarkannya ke sebuah masjid. Teman Tenri bilang, disitulah guru tarung yang handal. Keluarlah seorang lelaki yaitu seorang marbot di masjid itu. Sebut saja Pak Yayan. Ya guys, nampaknya si Mas Denny ini tidak yakin. Mas Denny dengan sombongnya ingin membayar Pak Yayan dengan harga 100 juta. Tapi Pak Yayan tidak mau. Syarat dari Pak Yayan jika ingin bersungguh-sungguh latihan, Denny harus tinggal di masjid dan membantu mengurus masjid. Lanjut cerita. Si Denny melihat si Jambul Merah, maksudnya Sanrego yang sedang buang air. Dengan cepat Denny merobohkan WC tersebut sampai-sampai Sanrego jatuh. Sanrego sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Lanjut, Denny dipukuli oleh anak buah Sanrego di dalam angkot. Dengan tidak sengaja, Pak Yayan menolongnya dan membawanya ke masjid. Lanjut cerita. Akhirnya Mas Denny mau tinggal di masjid, dan membantu Pak Yayan di masjid. Sedikit demi sedikit, Pak Yayan melatih Denny bela diri tarung sarung. Denny melihat Pak Yayan yang sedang sholat. Denny melihat ada ular yang ingin mematuk Pak Yayan. Tak lama ular itu mematuk kaki Pak Yayan. Si Denny bertanya, "Bapak punya ilmu kebal?" kata Denny. Pak Yayan menjawab, "Tidak punya, yang saya punya hanya Allah. Atas izin Allah, kaki saya dipatuk ular tidak apa-apa." Lanjut, Denny akhirnya mau belajar sholat. Pak Yayan pun dengan senang mengajarinya. Dengan berjalannya waktu, Mas Denny terus berkembang dan mulai jago. Ya guys, lanjut cerita. Tutu dan Gogon ditantang tarung sarung sama Sanrego. Jika Tutu dan Gogo menang, maka akan dikasih uang, alhasil malah bonyok.
Tenri marah kepada Denny. Ternyata Mama Denny yang punya perusahaan yang akan dibangun. Tenri menangis seolah-olah tidak percaya. Denny memutuskan untuk tidak pulang ke Jakarta, karena masih ada yang mau diselesaikannya. Lanjut Denny bertemu Tenri di pantai. Denny meminta maaf atas apa yang dia perbuat. Lanjut cerita. Sampailah pada pertandingan kejuaraan tarung sarung. Nampak si Denny terlihat gugup. Pak Yayan memberikan semangat kepada Denny. Di situ terlihat Tenri dan teman endelnya terlihat memberi semangat kepada Denny. Tapi Tenri jual mahal dan tidak mengakuinya. Denny melihat San Rego yang sadis menghabisi lawannya. Denny dengan semangat juga tidak mau kalah dengan rivalnya San Rego. Denny juga mengalahkan semua lawan di babak penyisihan. Sampailah di babak final, yang menyisakan Denny dan San Rego. Denny nampak senang, tapi di awal pertandingan Denny terus dihajar San Rego. Denny pun ingat perjuangan di mana dia latihan keras dari nol sampai sekarang. Mas Denny akhirnya bangkit dan mulai melawan San Rego. San Rego juga kewalahan, sampai-sampai San Rego kalah dan terjatuh hingga wasit menyatakan bahwa Denny pemenangnya. Tapi San Rego tidak terima dengan kekalahannya. San Rego tetap mengakui bahwa dialah atlet tarung sarung yang tak terkalahkan. Sampai-sampai satu gedung dikepung dan ditutup oleh anak buah San Rego. San Rego mengajak Mas Denny Sihajang Lalalipa atau tarung sampai salah satu lawan ada yang mati. Denny takut, tapi Pak Yayan bilang, tidak usah takut, ayo lawan. Akhirnya Denny pun melawan. San Rego menyuruh Denny mengambil senjata untuk bertarung, tapi Denny tidak mau dan membuang senjata itu. Denny ingat bahwa dengan sholat maka ia diberi kemudahan dalam segala hal, dan akhirnya Denny menang. Nampak anak buah San Rego yang ingin memanah Pak Yayan. Ternyata benar Pak Yayan bisa menangkap anak panah tersebut dan bukan hoaks. Lanjut cerita. Datanglah polisi yang langsung menangkap San Rego dan anak buahnya. Nampak Denny senang dengan kemenangannya. Singkat cerita Denny memutuskan untuk kuliah ke Belanda. Tenri nampak sedih, dan Tenri memberi Walkman-nya kepada Denny. Tenri berkata, dengan Walkman ini kamu akan ingat aku. Denny membalas, tunggu aku di Makassar lagi. Tapi tak lama nampaknya Pak Yayan memberitahu Denny bahwa Denny tak bisa pergi, karena mau ada Olimpiade tarung sarung, dan selesai.